Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan materi yang ketiga, yaitu idgham, tentang idgham yang lain ya. Jadi idgham ada yang masuk pada kategori di dalam hukum nun mati, tanwan, tanwin, tanwun. Ada juga yang masuk di dalam hukum mim mati. Nah, sekarang kita masuk pada hukum idgham yang secara khusus atau idgham yang lain, di mana idgham kita ketahui bahwa arti daripada idgham artinya dilebur atau dimasukkan. Nah, dilebur atau dimasukkan. Nah, pada pelajaran kali ini idgham yang lain ini dibagi menjadi 3, idgham mithlain atau idgham mutamatsilain. Yang kedua idgham mutaqarribain. Yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Idgham mithlain artinya semua huruf yang disukun. Jadi semua huruf hijaiyah yang disukun atau dimatikan bertemu dengan huruf berharokat yang sama, semisal di hadapannya. Semua huruf hijaiyah yang bersukun bertemu dengan huruf berharokat yang sama atau semisalnya di depannya. Misalnya dal ketemu dal mati ketemu dal, ta mati bertemu dengan ta, dan seterusnya ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian yang kedua adalah idgham mutaqarribain. Mutaqarribain itu idgham yang berdekatan, qarib, dekatan, yaitu bila suatu huruf disukun bertemu dengan huruf berharokat di hadapannya dan huruf-huruf tersebut berdekatan makhrajnya serta berlainan sebagian sifatnya. Misalnya lam, ro, lam sukun bertemu dengan ro, qaf bertemu dengan kaf, dan ini hukum mutaqarribain. Dan yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Nah, idgham mutajanisain atau idgham yang sejenis ya, sejenis menurut dalam bacaan Imam Hafiz ada 8 huruf yang masuk pada kategori idgham mutajanisain, yaitu dal, ta, bo, fa, dha, dha, ba, mim. Nah, ini huruf-huruf idgham mutajanisain. Baik, sekarang kita menuju pada pembahasan lebih detail lagi mengenai hukum idgham. Tadi yang pertama adalah idgham mutamatsilain atau idgham mithlain. Baik, contohnya adalah seperti ini. Idgham mutamatsilain yaitu tadi apabila huruf bersukun bertemu dengan huruf yang sama di depannya. Nah, misalnya ini dal mati ketemu dal, ta mati ketemu ta. Ini contohnya dal ketemu dal. Nah, maka dibacanya adalah dal sukun ini tidak dibaca qalqalah. Karena dal itu termasuk hukum qalqalah, ba, jim, dal, toqof, dal ini termasuk qalqalah, maka qalqalahnya tidak dibaca, melainkan masuk kepada huruf dal yang di depannya. Contoh bacanya adalah wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Nah, seperti itu. Bukan dibaca wa qadda, tapi wa qad dakhalu, dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya adalah ta sukun, ta berharokat sukun bertemu dengan ta. Allati kanat ta'mal, langsung masuk. Ta yang di berharokat sukun ini dilebur kepada ta yang ada depannya. Contoh berikutnya adalah Rabbij'alli ayah, Rabbij'alli ayah. Ini saya rasa sangat mudah. Untuk idgham mithlain adalah semua huruf yang bersukun bertemu dengan huruf yang sama di depannya. Contoh ini misalnya ba
berharakat sukun bertemu dengan ba. Sekalipun ba ini adalah qalqalah, masuk pada huruf qalqalah, maka tidak dibaca qalqalah, tidak dibaca yagtabba, tapi masuk yagtabbadukum. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, seperti itu. Jadi ba-nya tidak dibaca qalqalah. Nah, berikutnya fadrib bihi, tidak dibaca fadrib bihi, tidak ya, tapi fadrib bihi wala tahnath. Nah, seperti itu. Dan berikutnya dan contoh-contoh yang lain, misalnya ini wa ma lakum min nasirin, ya, catatannya adalah manakala semua huruf-huruf idgham mutamatsilain atau idgham mithlain ini tidak didengungkan, semua tidak didengungkan kecuali khusus nun bertemu dengan nun atau mim bertemu dengan mim, maka ini dibaca dengan dengung ya, selama atau panjangnya yaitu 2-3 harokat dengungnya, seperti ini contohnya. Wa ma lakum min nasirin, wa ma lakum min nasirin, seperti itu. Baik, inilah untuk hukum idgham mutamatsilain. Selanjutnya kita menuju pada idgham mutaqarribain. Nah, idgham mutaqarribain adalah idgham yang berdekatan. Nah, hurufnya berdekatan, yaitu lam bertemu dengan ro, qaf bertemu dengan kaf. Ya, lam bertemu dengan ro atau qaf bertemu dengan kaf. Nah, ketika kita nanti menemukan huruf qaf berharakat sukun bertemu dengan kaf, maka qafnya ini qalqalahnya hilang, lebur atau dimasukkan ke dalam huruf kaf. Nah, contohnya lam ra misalnya ini. Wa qur rabb, tidak dibaca wa qul rabbi, tapi dibaca wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Nah, seperti itu. Jadi lamnya hilang, masuk ke dalam huruf ra. Wa qur rabbi, tidak dibaca wa qul rabbi. Paham ya? Ini untuk contoh yang pertama, lam ketemu dengan ro. Berikutnya adalah qaf bertemu dengan kaf. Qaf ini adalah huruf qalqalah, sedangkan kaf bukan. Nah, karena ini termasuk huruf idgham atau hukum idgham mutaqarribain, maka qafnya qalqalahnya hilang. Contohnya seperti ini. Alam nakhluq, tidak dibaca alam nakhluq, tapi langsung baca ke kafnya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Qaf bertemu dengan kaf, ini idgham mutaqarribain. Mim ketemu mim, idgham mimi boleh dalam hukum mim mati, atau idgham mithlain, semisal mim ketemu mim. Nah, baik, seperti itu. Ini contoh bacaan idgham mutaqarribain. Yang perlu kita ingat adalah lam ra, lam ketemu ra, atau qaf ketemu dengan kaf. Nah, berikutnya adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain atau idgham yang mirip atau sejenis, sama beberapa sifatnya, tapi dalam sifat yang lainnya berbeda. Nah, contohnya adalah da, ta, to, fa, za, dha, ba, dan mim. Nah, ini ada beberapa pengelompokan idgham mutaqarribain dan mutajanisain. Nah, pembagiannya ada yang berpendapat sebagai berikut. Ini ada untuk idgham mutaqarribain itu ada yang mengatakan sa, dha, qa, kaf, lam, dan ro. Ada tambahan sa dan dha. Nah, adapun
untuk mutajanisain ta, dha, ta, to, dha, dho, ba, mim. Nah, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengingat, kita yakini satu, atau kita pahami satu pendapat saja, yaitu dal, ta, to, fa, dha, dho, ba, dan mim. Nah, ini yang harus kita ingat. Idgham mutajanisain manakala dal ketemu dengan ta, atau ta ketemu dengan to, atau seterusnya, atau fa ketemu za, atau za ketemu dengan dho, ba ketemu mim. Baik, contohnya seperti ini. Dal berharakat sukun bertemu dengan ta, maka dibaca wa in untum udna, untum. Jadi dalnya hilang, masuk kepada huruf ta. Wa in untum, ya, wa in untum, tidak dibaca wa in udtum. Nah, ini masuk pada hukum idgham mutajanisain. Ya, ini dal ketemu ta, dal ketemu ta. Selanjutnya adalah ta ketemu da, dibalik. Ta ketemu da. Misalnya ujibat. Nah, tidak dibaca ujibat, tapi ujibadda. Ta-nya hilang, masuk pada da. Ujibat da'watukuma fastaqima. Nah, jadi ta ketemu da. Tadi da ketemu ta, dal ketemu ta. Sekarang ta sukun bertemu dengan dal. Ini dibacanya ujibat da'wa. Ta-nya hilang, masuk pada huruf dal. Selanjutnya adalah ta ketemu to. Fa'amanat ta'ifah. Nah, seperti itu. Tidak dibaca fa'amanat to, tidak, tapi fa'amanat to. Nah, seperti itu. Nah, sama ini juga ta ketemu dengan to, atau to ketemu dengan ta. To sukun bertemu dengan ta. To, ta. Jadi boleh dibolak-balik selama dal, ta, to ini bertemu, maka ini masuk pada hukum idgham mutajanisain. Jadi salah satu huruf yang disukunnya ini masuk pada huruf yang ada di depannya. Nah, misalnya seperti tadi, to, ta ketemu dengan to, kemudian to ketemu dengan ta, atau dal ketemu dengan ta, dan seterusnya. Baik, ini untuk yang dal, ta, to. Selanjutnya adalah tha, dha, dho. Tha digigit lidahnya, dha sama juga digigit, dha, dho. Nah, ini mirip, sejenis ya, sifatnya ada beberapa sifat yang sama. Tha, dha, dho. Baik, contohnya adalah misalnya tha ketemu dengan dha. Tha mati bertemu dengan dhal. Nah, tha bertemu dengan dhal. Tha bertemu dengan dhal. Au tatrukhu yalhath. Nah, yalhath dha tidak dibaca yalhath dha, tapi dibaca yalhadza. Yalhadzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu. Ya, jadi dibaca yalhadza. Yalhadza, tidak dibaca yalhadza. Seperti itu. Contoh berikutnya adalah dzal ketemu dengan dha. Idzolamtum. Ya, idzolamtum. Jadi tidak boleh diputus, tidak boleh dibaca idzolamtum, tapi langsung masuk pada huruf dha. Jadi idzolamtum. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ba ketemu dengan mim. Ba ketemu dengan mim. Nah, ini ba ketemu dengan mim. Misalnya ya bunayyarkab ma, tidak dibaca yarkab ma, tapi dibaca kam ma'ana. Ya,
kam ma'ana, ba-nya hilang, qalqalahnya masuk pada huruf mim. Ini ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, seperti itu. Ini contoh huruf hukum idgham mutajanisain. Tapi catatan, ba ini manakala ba ketemu dengan mim, ya. Ketika ba bertemu dengan mim, maka ba-nya hilang. Tapi ketika mim ketemu dengan ba, maka ini berubah sifatnya, berubah hukumnya, masuk pada hukum mim sukun tadi, ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Kalau mim sukun bertemu dengan ba, maka masih ingat ini adalah bacaan ikhfa syafawi. Bacaan ikhfa syafawi. Nah, seperti ini. Nah, mim sukun bertemu dengan ba, masuk pada hukum ikhfa syafawi. Baik, inilah hukum idgham dari idgham mutamathilain, idgham mutaqarribain, idgham mutajanisain. Kata kuncinya idgham mithlain, maka semua huruf bersukun bertemu dengan huruf yang sama di depannya. Dal, za, dal ketemu dal, ta ketemu ta, sa ketemu sa, kha ketemu, dan seterusnya, ya. Jadi satu huruf yang sama. Kemudian yang kedua adalah ketemu ra atau qaf ketemu dengan kaf, atau dibalik, ya, dibalik boleh nih. Nah, untuk yang ketiga adalah idgham mutajanisain, di mana dal, ta, to, atau kebalikannya to ketemu ta, ta ketemu da, dan seterusnya, boleh ini bolak-balik. Begitupun dengan sa, za, dho, ini boleh juga bolak-balik. Nah, yang tidak boleh adalah ba ketemu mim. Nah, ini ba ketemu mim, ketika ba ketemu mim, maka ba-nya masuk pada huruf mim, tidak dibaca qalqalah. Nah, ketika mim ketemu ba, maka ingat ini adalah mim sukun bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi, maka dibaca samar. Nah, dibaca samar. Baik, inilah pelajaran yang ketiga, yaitu idgham yang lain, Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan pada kita, sehingga kita mampu mempelajari Al-Quran dengan baik dan mampu mengamalkan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan mudah dan tartil. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.